Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, Talia, di Bakaku, bahas kegiatan kuliah. Oke teman-teman, di episode kali ini seperti biasa aku akan sharing session tentang apa aja sih yang aku dapatkan di pertemuan ke-10 mata kuliah Public Speaking. Jadi buat teman-teman yang penasaran, jangan skip videonya dan tonton sampai akhir. Oh iya, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan like and subscribe biar aku lebih semangat bikin video selanjutnya. Oke teman-teman, perkuliahan mata kuliah public speaking seperti biasa kemarin diawali dengan berdoa, lalu dilanjut dengan melakukan pacil atau praktek kecil. Dipilihlah 3 orang teman kita. Yang pertama itu adalah Ariska Manggarani yang menceritakan tentang jodoh dan menyayangi diri sendiri. Terus ada yang kedua, Rapi, dia storytelling tentang pengalaman dia mendaki gunung tertinggi di Indonesia. Dan yang terakhir itu adalah Ina Yulistina yang berprofesi sebagai guru bahasa Arab. Nah, setelah ketiga teman kita sudah maju, sudah membawakan gaya public speaking mereka, barulah pembahasan pertama. Nah, kemarin itu kan kita disuruh bikin cerpen ya teman-teman. Nah, cerpen itu sudah kita kumpulkan, lalu dipilih sama dosen kita. Jadi dipilih salah satu untuk dibacakan atau dibawakan di depan teman-teman semuanya. Dan dipilihlah teman kita Rara, dia membacakan cerpennya. Nah, setelah pembacaan cerpen baru pembahasan materi teman-teman. Jadi pembahasan materi ini sangat-sangat penting, jadi perlu untuk disimak dengan baik. Oke, kemarin kita itu membahas tentang fobia berbicara atau yang sering disebut dengan demam panggung. Oke, fobia berbicara atau yang sering disebut demam panggung yaitu adalah kondisi di mana seseorang itu merasakan ketakutan berlebihan saat harus berbicara di depan umum. Bahkan lebih dari sekedar rasa gugup biasa teman-teman, karena bisa sampai membuat seseorang merasa panik, kehilangan fokus, atau bahkan ingin menghindari situasi tersebut. Nah, banyak sekali orang mengalami hal ini dan sebenarnya itu wajar, tetapi tetap perlu dipahami karena jika dibiarkan, demam panggung itu bisa berdampak negatif teman-teman, seperti menurunnya kepercayaan diri, menghambat presentasi, belajar atau kerja, serta membuat seseorang kehilangan banyak kesempatan penting dalam hidupnya. Nah, biasanya demam panggung ini itu ditandai dengan berbagai reaksi fisik seperti jantung berdebar kencang, napas menjadi tidak teratur, tangan gemetaran, berkeringat dingin, bahkan suara bisa bergetar atau hilang. Nah, selain itu juga ada gejala emosional seperti rasa takut dinilai orang lain, khawatir melakukan kesalahan, merasa tidak mampu, hingga pikiran menjadi kosong saat berbicara. Nah, kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti pengalaman buruk di masa lalu, kurangnya persiapan, sifat yang perfeksionis, yang terlalu tinggi, citra diri yang negatif, bahkan faktor biologis. Tetapi kabar baiknya itu adalah demam panggung ini itu bisa diatasi teman-teman dengan cara yang tepat. Misalnya nih, dengan mempersiapkan materi dengan matang, memahami apa yang akan disampaikan, dan berlatih secara rutin, baik di depan cermin maupun bersama teman atau keluarga. Nah, selain itu juga kita juga bisa nih menggunakan teknik relaksasi seperti mengatur pernapasan, melakukan meditasi ringan, atau mencoba untuk menenangkan diri sebelum tampil. Nah, penting juga untuk mengubah pola pikir. Misalnya, dengan tidak terlalu fokus pada ketakutan akan penilaian orang lain, melainkan lebih fokus pada pesan yang ingin kita sampaikan. Kita juga bisa membayangkan diri kita tuh berhasil dan tampil dengan percaya diri. Karena sugesti positif itu sangat berpengaruh terhadap kondisi mental kita. Lalu, cobalah untuk menganggap audiens itu sebagai teman atau orang yang mendukung,
bukan sebagai ancaman, teman-teman. Dengan begitu, tekanan yang kita rasakan akan berkurang. Selain itu, jangan lupa untuk menerima diri sendiri dan tidak menuntut kesempurnaan. Karena kesalahan kecil saat berbicara itu hal yang wajar. Yang terpenting adalah kita berani mencoba dan terus belajar. Jika dilakukan secara konsisten, rasa takut itu akan perlahan berkurang dan digantikan dengan rasa percaya diri. Jadi intinya teman-teman, demam panggung itu bukanlah sesuatu yang harus ditakuti selamanya, akan tetapi sesuatu yang bisa dilatih dan dikendalikan. Setiap orang itu punya potensi untuk menjadi pembicara yang baik, asalkan mau berusaha, berlatih, dan percaya pada diri sendiri. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi saya hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.